Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan saya Resti Daviana Yuniarti, NIM 1923021186. Perkenalkan, nama saya Laili Fitriasari, NIM 1923021189. Saya Sriningsih, NIM 1923021188. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai komponen-komponen belajar mengajar. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi tentang komponen-komponen belajar mengajar. Nah, di dalam komponen-komponen belajar mengajar itu terdapat 7 submateri, tetapi di sini saya akan menjelaskan 3 submateri. Yang pertama yaitu pengembangan tujuan pembelajaran, yang kedua bahan pengajaran, yang ketiga kegiatan belajar mengajar. Yang pertama yaitu pengembangan tujuan pembelajaran. Pengembangan tujuan pembelajaran yaitu tercapainya perubahan perilaku atau kompetensi kepada peserta didik dalam kegiatan pembelajaran yang telah dirumuskan dalam bentuk pernyataan atau deskriptif yang spesifik. Di dalam pengembangan tujuan pembelajaran itu terdapat 3 ranah. Yang pertama itu ranah kognitif, ranah psikomotorik, ranah efektif. Yang pertama itu ranah kognitif. Ranah kognitif itu adalah kegiatan yang mencakup mental otak seperti pengetahuan, pikiran, logika. Yang kedua itu ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik itu adalah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill. Yang ketiga yaitu ranah efektif. Ranah efektif itu berkaitan dengan sikap dan nilai seperti EQ, etika, dan perilaku. Oke, selanjutnya yaitu bahan pengajaran. Nah, bahan pengajaran itu sangat penting dalam kegiatan proses belajar mengajar. Kenapa? Tanpa adanya bahan pengajaran, kita tidak bisa melakukan proses kegiatan belajar mengajar antara pendidik dengan peserta didik. Apa saja sih yang diperlukan dalam bahan pengajaran? Yang pertama yaitu handout. Handout itu merupakan materi pokok yang diajarkan kepada peserta didik. Yang kedua yaitu buku teks. Buku teks adalah bahan tertulis yang menyajikan ilmu pengetahuan atau buah pikir yang disusun secara sistematis berdasarkan kurikulum. Oke, yang ketiga adalah modul. Modul adalah buku yang ditulis dengan bertujuan agar peserta didik dapat belajar mandiri. Tetapi alangkah baiknya sebelum peserta didik itu belajar mandiri, pendidik harus menjelaskan terlebih dahulu agar peserta didik itu mengerti dan memahami ketika belajar mandiri. Yang keempat yaitu lembar kegiatan siswa. Lembar kegiatan siswa itu yang berisikan tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Di situ kita dapat melihat sampai mana kemampuan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Yang kelima itu brosur. Brosur itu berisikan informasi-informasi mengenai kegiatan sekolah dan organisasi sekolah. Yang keenam adalah foto atau gambar. Yang kita tahu kalau anak-anak itu senang sekali bermain sambil belajar. Nah, jadi kita bisa menggunakan foto atau gambar sebagai media pembelajaran. Di situ mereka dapat bermain sambil belajar. Dalam ikut pembelajaran tidak tegang, tetapi rileks, santai, dan bisa menerima apa yang kita jelaskan. Oke, selanjutnya adalah kegiatan belajar mengajar. Nah, yang diperlukan dalam kegiatan belajar mengajar hendaknya dirancang sesuai dengan kemampuan dan karakteristik siswa dan juga mengacu kepada kurikulum yang telah dikembangkan. Yang pertama yaitu merencanakan kegiatan belajar mengajar, seperti merencanakan pengelolaan kelas, merencanakan pengelolaan kegiatan belajar mengajar, merencanakan penggunaan sumber belajar apa yang ingin kita sampaikan kepada peserta didik. Yang kedua adalah melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Nah, sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar, alangkah baiknya kita menyajikan bahan atau materi apa yang ingin kita sampaikan kepada peserta didik. Yang kedua yaitu metode dan model apa yang ingin kita ajarkan kepada peserta didik. Yang ketiga yaitu membuat latihan sesuai dengan kemampuan peserta didik. Yang ketiga yaitu membina hubungan antar pribadi. Nah, jadi kita itu ketika mengajar anak SD itu harus mempunyai kepekaan
terhadap anak SD, mempunyai rasa simpati, mempunyai sifat terbuka, jangan yang garang. Di situ mereka tidak akan tegang dalam mengikuti proses pembelajaran. Di situ mereka akan merasa nyaman, rileks dengan kita. Yang terakhir adalah melaksanakan evaluasi. Melaksanakan evaluasi adalah melakukan penilaian selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, baik secara lisan, tertulis, maupun secara pengamatan. Nah, jadi kita bisa menilai peserta didik itu dari bagaimana mereka aktif di kelas, dan kita bisa melihat kemampuan mereka dalam mengikuti proses belajar mengajar. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Sri Ningsih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai tentang materi komponen-komponen belajar mengajar. Di mana di sini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama yaitu ada metode. Metode ini dibagi menjadi 10 bagian. Yang pertama yaitu metode discovery, di mana dalam metode discovery ini pengajarannya itu secara modern dan dilakukan untuk mengembangkan cara pola pikir siswa itu akan menjadi lebih aktif, mandiri, dan pengembangannya itu akan lebih baik lagi. Contohnya, siswa dapat menjawab atas pertanyaan yang telah dia buat sendiri. Dan yang kedua yaitu ada metode inquiry. Dan metode inquiry ini merupakan metode yang mampu membangun siswa itu agar dia mampu memahami apa yang telah dia dapat selama dia belajar. Dan di dalam metode inquiry ini guru memiliki peran penting, yaitu membangun desain permasalahan belajar. Yang ketiga yaitu ada metode mind mapping, di mana dalam metode mind mapping ini siswa dituntut secara runtut untuk mencari permasalahan, dan permasalahan tersebut siswa akan mencari solusinya. Bagaimana sih sebenarnya siswa tersebut dapat memecahkan permasalahan yang telah dia dapat tersebut. Yang keempat yaitu ada metode berbagi peran. Maksud dari metode berbagi peran ini yaitu metode drama yang melibatkan siswa dalam berakting sebagai suatu karakter dalam suatu situasi tertentu dan menunjukkan respon yang seharusnya dia lakukan. Pembelajaran melalui berbagi peran ini melatih interaksi dan mengekspresikan diri secara nyata sebagai contoh atas kejadian yang sebenarnya. Hal ini juga bisa digunakan untuk latihan komunikasi yang baik atau interaksi dengan orang lain. Dan yang kelima yaitu metode cooperative script. Metode cooperative script ini merupakan metode belajar dengan memasangkan siswa dan secara lisan menuntut siswa untuk mengutarakan intisari dari bagian materi yang telah disampaikan. Yang keenam yaitu ada metode debat. Debat merupakan metode pembelajaran dengan mengadu argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik perorangan maupun kelompok. Yang ketujuh yaitu ada metode mengajar beregu. Maksud dari metode mengajar ini dilakukan lebih dari satu pengajar, artinya materi yang diberikan dengan jadwal yang berbeda oleh beberapa pengajar. Yang kedelapan yaitu ada metode mengajar sesama teman. Artinya metode mengajar sesama teman ini dilakukan dengan cara berdiskusi atau dalam presentasi diskusi. Kelompok menyampaikan materi hasil diskusinya, dan materi tersebut setelah selesai, maka kelompok tersebut akan memberikan kesempatan kepada teman-temannya untuk bertanya. Yang kesembilan yaitu ada metode bagian. Metode bagian ini dilakukan dengan memberikan materi sebagian, misalnya belajar ayat Al-Quran misalnya. Nah, pengajaran ayat Al-Quran ini dimulai dari ayat per ayat yang kemudian disambung lagi dengan ayat lainnya. Dan metode yang terakhir yaitu ada metode global. Dan metode global ini mengajarkan pada siswa keseluruhan materi. Kemudian siswa membuat rangkuman tentang materi tersebut yang mereka serap dan diambil intisarinya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi alat dan bahan. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari alat pembelajaran terlebih dahulu. Nah, menurut Wijaya dan Mushan pada tahun 1994, yang dimaksud alat peraga pendidikan adalah media pendidikan yang berperan sebagai perangsang belajar dan menimbulkan motivasi belajar siswa sehingga siswa itu tidak menjadi bosan, dan siswa akan dapat meraih tujuan-tujuan belajar. Yang kedua yaitu ada tujuan dari alat
alat peraga dalam pendidikan ini memiliki tujuan agar proses pendidikan lebih efektif dengan jalan meningkatkan semangat belajar para siswa. Dan tujuan yang kedua yaitu alat peraga pendidikan ini dapat memungkinkan lebih sesuai dengan perorangan di mana siswa belajar dengan banyak sekali dan kemungkinan siswa tersebut dapat berlangsung sangat menyenangkan bagi masing-masing individu. Dan tujuan yang ketiga yaitu alat peraga pendidikan mempunyai manfaat supaya belajar lebih cepat sehingga agar dia menyesuaikan antara kelas dan di luar kelas. Dan alat peraga ini dapat memungkinkan belajar lebih sistematis dan juga teratur. Selain tujuan alat peraga ini mempunyai juga manfaat dari alat peraga tersebut. Dan manfaat dari alat peraga tersebut yaitu ada 3. Yang pertama yaitu menimbulkan minat sasaran pendidik, dan yang kedua mencapai sasaran yang lebih banyak, dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu dapat membantu dalam mengatasi berbagai macam hambatan dalam proses pendidikan. Dan selanjutnya yaitu bahan pengajaran. Nah, di sini menurut National Center for Competition Based Training pada tahun 2007, pengertian bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bahan yang dimasukkan dapat berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. Dan dalam bahan pengajaran ini memiliki pengembangan bahan ajar. Nah, seperti apa sih pengembangan bahan ajar tersebut? Pengembangan suatu bahan ajar ini harus didasarkan pada analisis kebutuhan siswa. Terdapat sejumlah alasan mengapa perlu dilakukan pengembangan bahan ajar, seperti yang disebutkan oleh Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas pada tahun 2008, yaitu ketersediaan bahan sesuai tuntutan kurikulum. Artinya di sini bahan belajar itu harus dikembangkan sesuai dengan kurikulum. Dan yang kedua yaitu karakteristik sasaran. Artinya di sini yaitu bahan ajar yang dikembangkan dapat disesuaikan dengan karakteristik siswa sebagai sasaran. Karakteristik tersebut dapat meliputi lingkungan sosial, budaya, geografis, maupun tahapan perkembangan siswa. Dan yang terakhir yaitu pengembangan bahan ajar harus dapat menjawab atau memecahkan masalah atau kesulitan dalam belajar tersebut. Nah, di sini ada beberapa contoh foto dalam pembuatan alat peraga. Baik, di sini saya akan menjelaskan 2 materi terakhir dari 7 materi yang sebelumnya sudah dijelaskan sama teman saya. Jadi saya akan menjelaskan apa itu sumber belajar. Sumber belajar adalah semua sumber baik berupa data, orang, atau wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Yang kedua adalah jenis-jenis sumber belajar. Dari pengertian sumber belajar yang sudah saya jelaskan tadi, ada beberapa pembagian jenis sumber belajar. Yang pertama adalah sumber berupa pesan, kedua manusia, ketiga peralatan, yang keempat teknik atau metode, yang kelima adalah lingkungan. Secara garis besarnya terdapat 2 jenis sumber belajar, yaitu 1. Sumber belajar yang dirancang, dan yang kedua sumber belajar yang dimanfaatkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan evaluasi. Apa itu evaluasi? Evaluasi adalah langkah terstruktur untuk memutuskan maksud tujuan suatu nilai dalam sebuah pembelajaran, kinerja, kegiatan, proses, dan sebagainya, berlandaskan parameter tertentu. Kemudian fungsi dan tujuan evaluasi. Jadi fungsi dan tujuan evaluasi pendidikan adalah untuk memperoleh informasi tentang kepastian tentang kapabilitas dan prestasi pembelajaran dalam meraih misi yang telah ditargetkan. Selain itu, evaluasi juga bisa dimanfaatkan oleh guru dan para pendidik lain untuk melihat parameter nilai seberapa efektifnya kegiatan mengajar dan model pengajaran yang telah dilakukan. Baik, saya akan memberitahukan manfaat pelaksanaan evaluasi. Yang pertama itu ada manfaat untuk siswa. Dilaksanakannya evaluasi ini, siswa bisa melihat perkembangan belajar mereka yang disampaikan oleh guru. Perkembangan yang dapat siswa bisa nilai dari sudut pandang berikut. Yang pertama, memuaskan. Bila siswa mendapatkan nilai yang baik dan hal tersebut bisa membuat siswa percaya diri, tentu dengan nilai yang bagus siswa bisa ketagihan untuk merasakannya lagi. Yang kedua, cukup. Bila siswa tidak merasa puas dengan nilai yang didapat, siswa akan sekuat tenaga untuk memperbaiki.
Yang kedua yaitu manfaat bagi sekolah. Pertama, ketika guru melangsungkan penilaian dan nilai pelajaran sudah diketahui siswa, maka sistem pembelajaran yang ada pada sekolah bisa disimpulkan sudah maksimal atau masih kurang. Nilai yang diterima siswa dalam belajar merupakan ciri dari mutu suatu sekolah. Yang kedua, data yang dihimpun oleh guru tentang keberlangsungan kurikulum pada sekolah bisa menjadi bahan evaluasi bagi strategi suatu sekolah pada masa depan. Baik, sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat dan membantu teman-teman semua. Jangan lupa di-share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.